Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Mutakin, mahasiswa dari LPTK Winhas Jember. Saya akan melaksanakan real pembelajaran di SMP Negeri 1 Belimbing Sari 1 Atap. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan materi yang bertema indahnya beragama secara moderat di kelas 8 fase D, dengan menerapkan model DBL, yaitu diferensiasi based learning, guna meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta didik. Saya menyadari bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran ini mungkin terdapat kekurangan. Oleh karena itu saya sangat mengharap bimbingan, masukan, dan dukungan dari semua pihak agar kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi peserta didik. Terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran ini dimulai, saya persilakan untuk ketua kelas memimpin teman-temannya berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas kami persilakan. Yang di tempat. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Ardiansah, oh ya, hadir. Husnul Maria Ulfa, hadir. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Anak-anak sekalian yang saya cintai, saya banggakan, pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena Allah telah memberikan kenikmatan yang berupa kesehatan, ya, kesempatan, sehingga kita bisa berkumpul belajar di ruang kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Maka dari itu harus disyukuri. Rasa syukur itu harus disyukuri menggunakan lisan. Lisan itu dengan ucapan alhamdulillah. Selain dengan lisan, dengan apa, Pak? Dengan hati. Kalau dengan hati bagaimana? Meyakini segala sesuatu, nikmat semuanya itu semuanya dari Allah. Jadi nikmat kabeh itu rek sing mbok rasakne saiki iso melihat, bisa mendengar, bisa berjalan, itu semuanya nikmat dari Allah. Apa cukup dengan lisan dan juga dengan hati? Masih belum ternyata. Harus digenepi, telu. Wong bersyukur itu. Dengan apa? Bil arkan, dengan perbuatan. Perbuatan itu bagaimana, Pak? Wujud rasa syukur kita kepada Allah, Pak. Karena sudah diberi kesehatan, kita gunakan untuk belajar. Kita gunakan untuk ibadah. Karena diberi rezeki, kita gunakan untuk sedekah. Itu bil arkan. Paham ya? Dan juga sholawat serta salam tetap kita haturkan atas junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Jadi kalau nama Nabi Muhammad disebut, wajib hukumnya kalian menjawab Allahumma sholli alaihi, ya. Karena Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman, yang mana nantinya kita membutuhkan syafaatnya di dunia maupun di akhirat. Dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad di akhirat kelak dan diakui sebagai umatnya. Amin Allahumma amin. Anak sekalian yang saya banggakan, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang moderasi beragama, akan tetapi materinya masih tentang ilmu tajwid, nun sukun, hukum nun sukun atau tanwin, dan hukum mim sukun. Masih ingat ya? Ada bacaan idhar, ada bacaan terus ada bacaan apa lagi? Iklab, ya. Terus ada bacaan ikhfa dan lain sebagainya. Sudah kalian pelajari kemarin. Dan sekarang kita
pelajari apa sih moderasi beragama itu. Ya, jadi moderasi beragama, kalian pernah dengar nggak tentang moderasi? Ada yang pernah, ada yang tidak. Jadi nanti saya jelaskan. Mudah-mudahan penjelasan Pak Akmal bisa kalian cerna. Maka sewaktu Pak Akmal menjelaskan, kalian harus fokus. Siap untuk fokus? Fokus itu konsentrasi, tenanan. Harus niat belajar sungguh-sungguh dari rumah kalian berangkat mau belajar. Di sini juga harus seperti itu. Harus dipraktekkan sungguh-sungguh niatnya dengan memperhatikan penjelasan guru dengan sungguh-sungguh. Insya Allah kalian akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Gimana? Siap untuk menerima materi pembelajaran kali ini? Ya. Siap ya? Alhamdulillah. Karena kalian sudah membuka otak kalian, membuka hati kalian untuk menerima materi, insya Allah materi ini akan sampai kepada kalian dengan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Perhatikan anakku sekalian, moderasi beragama. Mungkin ini kalimat yang jarang kalian dengar, atau mungkin kalimat yang sudah pernah kalian dengar, akan tetapi kalian tidak mengerti maknanya. Ini ada di dalam bab kelas 8 ini, semester 2 ini, pada bab ke-6 ya. Di situ ada gambarnya kelinci dan kura. Kelinci dan kura-kura. Pak, apa hubungannya, Pak? Antara kelinci dan kura-kura. Ya, apa hubungannya ini, Pak? Kok moderasi beragama ada gambarnya kelinci dan kura-kura? Sementara kalian buat pertanyaan dulu di otak kalian ya. Apa sih maksudnya Pak Akmal ini? Kok memunculkan gambar kelinci dan kura-kura? Nanti kalian setelah mempelajari ini akan paham. Oh, ternyata itu maksudnya Pak Akmal. Kelinci biasanya larinya cepat ya. Cepat ya. Sedangkan kura-kura? Kura-kura itu larinya lambat, jalannya lambat. Tuk, tuk, tuk. Jadi kan ada perbedaan antara cepat dan lambat. Nanti kalian akan paham. Apa arti moderasi? Arti moderasi. Moderasi adalah jalan tengah. Apa artinya moderasi? Jalan tengah. Perhatikan. Sebelum ke pemahaman selanjutnya, jadi moderasi itu jalan tengah. Poinnya pada tengah ini sudah ya. Tengah. Jadi moderasi itu tengah-tengah, Rek. Moderasi itu tengah. Kan ada orang ini yang barat, ini ada yang timur, dan ini ada orang tengah ini bawa timbangan. Jadi ini yang moderasi. Yang moderasi ini yang tengah. Jadi moderasi itu intinya jalan tengah. Kalian tahu nggak apa itu wasit? Wasit dalam pertandingan. Wasit itu bela salah satu tim nggak? Umpamanya sepak bola. Nggak bela salah satu tim kan? Kan dia di tengah-tengah ya. Kalau yang tim A salah ya disalahkan kartu kuning ya. Kalau tim B pelanggarannya sangat keras, ya disalahkan dengan kartu merah. Wasit itu harus adil. Wasit itu diambil dari bahasa Arab sebetulnya. Wusto itu artinya tengah. Wusto itu artinya tengah. Jadi wasit itu diambil dari bahasa Arab, maksudnya menengahi pertandingan. Di tengah-tengah dia. Ya, mengatur jalannya pertandingan dengan adil. Itu wasit. Terus kalau adil itu kalian tahu nggak? Apa itu adil? Adil itu nggak pilih kasih, ya. Tapi adil tidak harus sama. Perhatikan, adil tidak harus sama. Kalian kan sering pernah dengar kata adil ini, ya? Adil harus adil, Pak, harus dibagi merata dan sebagainya. Contoh, adil tidak harus sama. Ketika kalian membelikan baju saudara kalian, memberikan baju kakak kalian, membelikan baju adik kalian, apa harus sama ukurannya?
Tidak harus sama ukurannya. Jadi adil itu tidak harus sama. Yang kakak diberikan ukuran XL, yang adik diberikan ukuran M. Ya. Kalau diberikan sama podo-podo XL, yang kasihan adiknya. Kalau diberikan ukuran yang sama podo M-nya, maka yang kasihan siapa? Kakaknya. Maka adil itu tidak harus sama. Seperti kalian punya kakak, seandainya diberi uang saku oleh bapaknya, kakaknya kuliah, kamu sekolah SMP, kira-kira uang sakunya sama apa tidak? Tidak sama. Kalau tidak sama, kira-kira adil apa tidak? Adil sebetulnya, karena adil itu harus proporsional. Seandainya disamakan malah tidak adil. Kakak kalian dikasih uang saku 5.000, padahal perjalanannya jauh dan kegiatannya juga lama, kamu dikasih uang 5.000 untuk saku sama-sama 5.000, kira-kira adil nggak? Nggak adil. Jadi moderasi itu intinya ya adil, ya tengah-tengah dan sebagainya ya. Moderasi adalah jalan tengah. Wes ya, paham ya? Moderasi itu intinya jalan tengah, seperti digambar orang ini, nang tengah-tengah ya. Ada perdebatan mungkin. Ini milih jalan tengah. Yang salah ya disalahkan, yang benar ya dibenarkan. Selain jalan tengah ya, moderasi itu juga diartikan sesuatu yang terbaik. Yes ya. Jadi selain jalan tengah, kudu adil mau iku, ya jadi wasit dan sebagainya. Moderasi itu juga sesuatu yang terbaik, dari ceroboh, dari berani, dari takut. Yang terbaik yang mana? Berani. Ceroboh ini istilahnya nggak punya ilmunya, moro-moro melaku dan sebagainya, moro-moro kesasar ya. Terus takut, padahal ngerti dalane, karena bengi-bengi gak berani, takut, akhirnya nggak sampai tujuan. Maka kita harus berani kalau ingin sampai tujuan. Meskipun gelap, kita berani menyampai tujuan itu, maka kita akan sampai pada tujuan kita. Paham ya? Jadi arti moderasi sudah dapat dua kita. Jalan tengah sama sesuatu yang terbaik. Jalan tengah sama terbaik. Jadi moderasi itu artinya ada jalan tengah ya, dan juga sesuatu yang terbaik ya, itu moderasi. Sampai saat ini bisa dicerna, dipahami? Saya alhamdulillah. Lanjut. Apa contoh moderasi? Contohnya ini antara boros, dermawan, dan pelit. Coba kalian jawab yang keras. Yang moderasi yang mana? Dermawan. Jadi boros ya, dermawan sama pelit. Jadi yang moderasi ini yang dermawan. Kalau boros itu kan paham kalian kan, belonjoy sampai entek duite ya. Kalau pelit di eman-eman gak sarapan wes. Akhirnya apa? Karena saking pelitnya kalian sakit perut ya, padahal luwe karena awakmu pelit, dek lek aku mangan kok enak koncoku njaluk ngene-ngene dek kungkun tek, akhirnya awakmu bener kate sarapan karena awakmu pelit gak sido sarapan, moro-moro wetenge langsung mah ya, karena pelit. Yang bagus bagaimana? Ya tidak boros, ya tidak pelit. Yaitu adalah dermawan. Ketika kita butuh ya kita gunakan harta kita. Ya juga kita sedekahkan ya. Dan tidak menggunakan harta kita dengan berlebihan. Ini contoh moderasi. Yo. Apa itu sekarang tentang moderasi beragama? Moderasi beragama adalah moderasi beragama berarti cara beragama jalan tengah. Kalian orang Indonesia ini mesti punya agama. Kita agamanya agama Islam. Sebagai orang Islam kita harus Islam yang moderasi, yang wasato. Kalau dalam bahasa Arabnya moderasi itu adalah wasato.
Wasato itu kan hampir sama dengan kata-kata wasit ya. Wasato itu tengah artinya, jalan tengah. Wasit juga tengah ya. Dengan moderasi beragama seseorang tidak ekstrim. Ekstrim itu apa, Rek? Keras ya. Ekstrim itu keras dan tidak berlebih-lebihan saat menjalani ajaran agamanya. Jadi kita sebagai orang beragama Islam nggak boleh berlebih-lebihan dalam menjalani agama kita. Ini sudah tertuang pada Al-Quran. Kita tidak boleh berlebihan meskipun pada kegiatan ibadah kita di agama kita. Ya, inilah dalil Al-Quran tentang moderasi beragama. Yang mana dalam tertuang pada Al-Baqarah ayat berapa ini? 143 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Wasata ini adalah artinya umat pertengahan. Dalam kata lain mode. Jadi moderasi itu kalau dalam bahasa Arab wasata, umat pertengahan. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam umat pertengahan. Litakunu syuhada'a, agar kamu menjadi saksi alan nasi atas perbuatan manusia. Wa yakunar rasulu alaikum syahida, dan agar Rasul atau Nabi Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Jadi menjadi tengah-tengah. Kita sebagai orang Islam harus menjadi umat pertengahan, tengah-tengah, nggak berlebihan, ya nggak pelit ya. Yang penting kita harus melaksanakan kewajiban, juga menambah dengan kesunahan-kesunahan, akan tapi jangan berlebihan. Yang berlebihan itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Apakah bersifat ekstrim atau berlebihan itu buruk? Nah, kira-kira buruk apa tidak bersifat ekstrim dan berlebih-lebihan itu kira-kira buruk apa tidak? Buruk, pintar. Buruk bersifat ekstrim atau berlebih-lebihan itu. Contoh, apakah bersifat ekstrim atau berlebih-lebihan itu buruk? Ini ada sholat terus. Ya. Ben waktu sholat mulai isuk sampai duhur sampai asar sholat terus. Kira-kira bagus apa tidak? Tidak, ternyata tidak. Terus ada tidak pernah sholat. Kira-kira tidak pernah sholat bagus apa tidak? Allah mana tidak pernah sholat. Terus yang moderasi yang mana? Sholat pada waktunya. Awakmu sholat kan 5 waktu? Sholat pada waktunya apa tidak? Subuh mau sholat? Tidak. Jadi awakmu ini yang ini kayaknya ya, tidak pernah sholat atau jarang sholat ya. Paling sholat itu sholat maghrib. Mana? Iya, bener kayaknya ini gemunyu. Maka kita harus wasata itu harus melaksanakan kewajiban kita. Sholat pada waktunya. Jangan sholat terus. Seandainya Pak Akmal, ini Pak Akmal, contoh Pak Akmal, seandainya Pak Akmal ini sholat terus dari pagi sampai duhur, akhirnya Pak Akmal gak ngajar. Kira-kira perbuatan Pak Akmal ini benar apa tidak? Tidak. Pak Akmal ya harus bekerja, ya juga harus ibadah. Bekerja itu juga ibadah. Maka kita harus wasata, harus moderasi, harus jalan tengah. Ya ibadah dilaksanakan, bekerja juga dilaksanakan. Ya. Jadi sholat pada waktu, tepat pada waktunya. Kalau kelas ini kebanyakan jarang sholat ini, maka kalian harus moderasi, harus sholat tepat pada waktunya. Mulai nanti duhur kan biasanya jamaah duhur, ya, sholat jamaah duhur. Terus asar kalian sholat, terus maghrib kalian sholat. 5 waktu itu harus dilaksanakan, minimal ya, minimal 5 waktu itu harus dilaksanakan.
Apakah ada contoh lainnya tentang moderasi beragama? Ini contohnya, sengaja merendahkan agama orang lain. Jadi merendahkan agama orang lain ini tidak mencerminkan moderasi beragama, tidak mencerminkan. Terus makan makanan atau minuman haram hanya karena alasan toleransi. Toleransi itu kan artinya saling menghargai. Ya, toleransi itu artinya saling menghargai. Kalau dalam Islam, toleransi itu tasamuh. Apa? Tasamuh itu artinya ya toleransi. Toleransi itu saling menghargai. Yes. Ya, lakum dinukum waliyadin, agamamu ya agamamu, agamaku ya agamaku. Jadi zaman Rasulullah itu pernah diajak, ya Rasulullah, bagaimana supaya kita rukun kalau kita sewaktu ini orang kafir ini, kalau sewaktu kita melaksanakan ibadah kami, Anda ikut dengan kita beribadah. Nanti kalau Anda Rasulullah melaksanakan ibadahmu sholat, kami juga ikut sholat. Maka Rasulullah menolak. Karena tidak boleh mengikuti ritual pokok ibadah orang lain. Tapi alhamdulillah di lingkungan kita ini antara Islam dan Hindunya toleransinya sangat kuat sekali ya. Terbukti biasanya kalau ada kegiatan orang Islam, orang-orang Hindu ini pecalang-pecalangnya ikut menertibkan jalan ya. Biasanya ada selawatan di sini kan gitu. Sebaliknya kalau ada kegiatan orang Hindu, banser-bansernya juga ikut menertibkan jalan. Ciri-ciri seseorang berlebihan dalam beragama. Ciri-cirinya ini: melanggar nilai kemanusiaan. Melanggar nilai kemanusiaan, entah membunuh, entah mencederai hati orang lain, ya, dan sebagainya. Terus melanggar kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama hasil musyawarah dilanggar. Maka itu ciri-ciri orang yang berlebihan dalam beragama. Maka hasil musyawarah yang sudah disepakati itu harus dijalankan bersama-sama. Kalau tidak dijalani bersama-sama, bener bos, aku ngene ae wis, maka itu ciri-ciri orang yang beragamanya tidak moderasi. Nggak boleh kalian seperti itu ya. Harus kesepakatan bersama harus kita patuhi. Baiklah anak-anak, setelah kalian memahami tentang apa itu moderasi, sekarang Pak Akmal akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama yang senang pembelajaran dengan audio visual. Terus yang kedua yang senang dengan visual. Yang ketiga kinestetik. Kinestetik ini pembelajaran di luar kelas. Maka coba yang senang audio visual siapa? Saya. Oke, nanti audio visual kumpul dengan audio visual ya. Yang senang visual. Oke, nah ini visual, oke. Ya, yang visual nanti kumpul visual. Terus yang kinestetik, pembelajaran di luar kelas siapa saja? Saya. Oke, sip. Jadi kalian saat ini berkumpul dengan kelompoknya masing-masing ya. Ya, laksanakan. Baiklah anak-anak, kita sudah sesuai dengan kelompok kalian. Kelompok ini kelompok audio visual. Ini visual. Yang ini visual. Yang ini kinestetik ya. Belajar di luar kelas ya. Kalau ini kinestetik juga. Belajar di luar kelas. Ya, perhatikan. Jadi yang audio visual tugasnya mencari pengertian moderasi beragama melalui video YouTube ya. Terus yang visual mencari contoh moderasi beragama melalui buku paket atau internet, melalui buku ya. Terus yang kinestetik, yang pembelajaran di luar kelas, perhatikan. Yang pembelajaran di luar kelas 2 kelompok ya. Itu mencari cara penerapan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari melalui wawancara kepada guru. Nanti habis ini kalian keluar cari guru, kalian wawancara bagaimana cara penerapan moderasi beragama.
dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dipahami? Yang kinestetik bisa dipahami? Siap. Oke. Yang visual bisa dipahami? Ya itu ya cari. Nggak harus sama videonya ya, nggak harus sama ya. Nah, nanti ini pokoknya kamu cari poin-poinnya. Yang penting kamu contoh moderasi beragama ya. Contohnya, contoh sikap-sikapnya dan sebagainya ya. Diam. Diam. Perhatikan. Memberikan contoh tentang toleransi dan toleransi waktu ibadah dengan keluarga. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, teman-teman kalian dari kelompok audiovisual, dari kelompok kinestetik sudah menyampaikan presentasinya. Alhamdulillah presentasinya hasilnya sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Selanjutnya sebelum kita akhiri, kita simpulkan dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tadi sudah kita jelaskan tentang moderasi. Moderasi tadi itu artinya apa? Jalan tengah. Moderasi itu artinya jalan tengah atau apa? Sesuatu yang terbaik, pinter. Jadi kita harus memilih jalan tengah. Dalam beragama juga harus memilih sesuatu yang terbaik dalam kehidupan sehari-hari sudah, supaya kita disenangi oleh Allah, karena Allah tidak menyukai sesuatu yang berlebih-lebihan. Paham ya? Baiklah, sebelum kita akhiri, marilah kita membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini diberikan manfaat dan barakah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalian diberikan ilmu yang bermanfaat dan apa yang kalian cita-citakan mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Kurang lebihnya Pak Akmal dalam menyampaikan materi ini mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan atau tutur kata Pak Akmal yang kurang berkenan di hati kalian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.